Assalamualaikum semuanya. Semoga kita selalu diberi kesehatan, banyak rizki dan penuh keberkahan. Kisah Abu Nawas dan angin surga. Di sebuah kota yang ramai dan penuh warna, hiduplah seorang pria cerdas nan jenaka bernama Abu Nawas. Seperti biasa, namanya sering disebut-sebut di pasar, bukan karena ia kaya, melainkan karena kepintarannya yang suka membuat orang tertawa sekaligus berpikir. Suatu pagi yang cerah, pasar kota mendadak gempar. Seorang pedagang baru datang dengan pakaian mewah. Ia berteriak dengan suara lantang. "Datanglah! Datanglah! Aku menjual angin surga. Siapapun yang membelinya akan hidup tenang dan penuh keberuntungan." Orang-orang pasar saling pandang. "Angin surga?" tanya seorang ibu sambil mengerutkan dahi. Pedagang itu mengangguk penuh percaya diri. "Benar. Angin dari taman surga. Cukup hirup sekali, hidupmu berubah." Ia menjual botol-botol kosong yang ditutup rapat. Harganya mahal sekali. Anehnya, banyak orang yang percaya. Mereka membeli dengan harapan rezeki lancar, dagangan laris, bahkan ada yang berharap wajahnya jadi lebih tampan hanya karena menghirup angin surga. Abu Nawas yang kebetulan lewat, berhenti sambil mengelus janggutnya. "Angin surga dalam botol," gumamnya pelan. "Kalau begitu, surga pasti sudah masuk pasar hari ini." Ia mendekati pedagang itu. "Wahai tuan," kata Abu Nawas ramah, "bolehkah aku mencicipi angin surga itu?" Pedagang itu tersenyum sinis. "Tentu, tapi bayar dulu." "Berapa harganya?" 10 keping emas." Orang-orang terkejut. "Itu harga seekor kambing gemuk." Abu Nawas berpura-pura kagum. "Luar biasa. Kalau begitu, izinkan aku membeli. Tapi aku ingin memastikan kualitasnya." Pedagang itu mengangguk percaya diri. "Silakan." Abu Nawas menerima botol itu, membukanya perlahan, lalu mendekatkannya ke hidung. Ia menghirup dalam-dalam, lalu menatap kosong. "Bagaimana?" tanya pedagang penuh harap. Abu Nawas menutup botol itu kembali. "Anginnya kurang," katanya serius. "Kurang? Itu angin terbaik dari surga." Abu Nawas menggeleng pelan. "Kalau memang dari surga, mengapa baunya seperti pasar ikan sebelah?" Orang-orang mulai tertawa kecil. Pedagang itu gugup. "Itu karena surga dekat laut." "Tapi kita tinggal di padang pasir," jawab Abu Nawas santai. Orang-orang mulai curiga. Tawa makin keras terdengar. Pedagang itu cepat-cepat berkata, "Anginnya tidak bisa dirasakan semua orang. Hanya orang beruntung yang bisa merasakan manfaatnya." Abu Nawas tersenyum lebar. "Kalau begitu," katanya lantang, "izinkan aku menjual sesuatu juga." Ia berdiri di atas peti kayu dan berteriak, "Datanglah! Aku menjual bayangan pohon kurma. Siapa yang berdiri di bawahnya akan merasa sejuk, walau pohonnya jauh." Orang-orang tertawa terbahak-bahak. Pedagang licik itu mencibir. "Mana mungkin bayangan dijual?" Abu Nawas menatapnya tajam. "Kalau angin bisa dimasukkan ke botol dan dijual mahal, mengapa bayangan tidak bisa?" Suasana pasar menjadi hening. Orang-orang mulai sadar bahwa mereka telah tertipu. Seorang bapak berteriak, "Hei! Botol ini kosong." Yang lain ikut membuka botolnya. Semuanya kosong. Pedagang licik itu panik. Ia mencoba kabur, tapi warga sudah mengepungnya. Abu Nawas turun dari peti kayu sambil berkata, "Wahai saudara-saudara, sebelum membeli sesuatu, pastikan kita tidak membeli angin." Orang-orang mengangguk malu. Pedagang itu akhirnya mengembalikan uang yang telah ia ambil. Sejak hari itu, tidak ada lagi yang berani menjual angin surga di pasar. Dan Abu Nawas, ia pulang sambil tersenyum. Dalam hati ia berkata,
Kadang yang kosong bukan botolnya, tapi pikiran yang terlalu mudah percaya. Pesan moral. Jangan mudah tergiur oleh janji manis yang terdengar indah namun tidak masuk akal. Orang licik sering memanfaatkan harapan dan ketidaktahuan orang lain. Gunakan akal sehat sebelum percaya dan membeli sesuatu. Karena jika tidak, kita bisa saja membayar mahal untuk sesuatu yang kosong. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan dagang logika. Di kota Baghdad yang panas, berdebu, dan penuh suara pedagang berteriak menawarkan dagangannya, hiduplah seorang lelaki kurus dengan janggut tak pernah rapi, Abu Nawas. Ia bukan pedagang, bukan pula pejabat. Namun, anehnya, ia sering terlibat urusan dagang, meski yang dijualnya bukan barang, melainkan logika. Suatu pagi, Abu Nawas berjalan ke pasar dengan perut kosong dan kepala penuh ide. Ia melihat para pedagang sibuk menjual kain sutra, rempah, buah, dan perhiasan. Abu Nawas menghela napas panjang. Ah, semua orang di pasar ini berdagang barang. Tak ada yang berdagang akal, gumamnya. Tiba-tiba, wajahnya berseri. Ia mengambil sebuah papan kayu bekas, lalu menuliskan besar-besar. Dijual, logika segar. Tidak busuk. Dijamin membuat otak bekerja. Ia duduk bersila di samping papan itu, dengan wajah serius seolah menjual emas. Tak lama kemudian, orang-orang mulai berkumpul. Abu Nawas, kata seorang pedagang kurma sambil tertawa, logika itu dimakan atau diminum? Abu Nawas menatapnya pelan. Kalau logika bisa dimakan, engkau sudah kenyang sejak lama. Tapi nyatanya, perutmu besar, akalmu tetap kurus. Orang-orang tertawa keras. Seorang pembeli lain bertanya, berapa harga logika itu? Abu Nawas menjawab, harganya murah. Hanya satu pengakuan kesalahan. Orang-orang bingung. Apa maksudnya? Tanya seorang pria. Abu Nawas tersenyum licik. Kalau kau merasa selalu benar, berarti kau terlalu miskin untuk membeli logika. Kerumunan semakin ramai. Tak lama kemudian, kabar aneh ini sampai ke telinga Raja Harun ar-Rasyid. Ia menyamar seperti biasa dan datang ke pasar untuk melihat langsung kegilaan Abu Nawas. Wahai pedagang, kata sang raja menyamar, aku ingin membeli logikamu. Abu Nawas menatapnya dari ujung kepala sampai kaki. Baik. Untuk apa kau membutuhkannya? Agar aku bisa memerintah dengan adil, jawab sang raja. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, kau butuh logika mahal. Berapa harganya? Tanya sang raja. Abu Nawas menjawab cepat. Engkau harus mau mengaku salah di depan orang yang lebih miskin darimu. Sang raja terdiam. Orang-orang menahan napas. Jika aku menolak? Tanya sang raja. Abu Nawas mengangkat bahu. Berarti kau tak benar-benar ingin logika, hanya ingin terlihat pintar. Sang raja tertawa terbahak-bahak. Abu Nawas, kau memang gila, tapi kegilaanmu lebih waras daripada kebanyakan orang. Namun Abu Nawas tetap duduk santai. Wahai Abu Nawas, kata raja, apa keuntungan berdagang logika? Abu Nawas menjawab santai. Keuntungannya besar, tuanku. Aku tidak perlu modal, tidak perlu gudang, dan pembelinya sedikit, karena tidak semua orang berani berpikir. Raja tersenyum. Lalu siapa pembelimu yang paling setia? Abu Nawas menjawab. Orang yang pernah salah, lalu malu, tapi mau belajar. Raja memberi Abu Nawas sekantong dinar. Ini upah karena telah mengingatkanku. Abu Nawas menolak halus. Maaf, tuanku. Logika tidak bisa dibeli dengan uang. Uang hanya bisa membeli keheningan, bukan kesadaran.
Raja tertawa semakin keras. Sejak hari itu, papan dagang Abu Nawas menghilang. Namun orang-orang berkata, pasar Baghdad terasa lebih sunyi, karena banyak yang pulang sambil berpikir. Dan Abu Nawas? Ia pulang ke rumahnya dengan perut kosong, tapi hati kenyang, karena sekali lagi, ia berhasil menjual sesuatu yang tak bisa ditimbang, akal sehat. Pesan moral. Kadang yang paling mahal di dunia ini bukanlah emas atau harta, melainkan kemauan untuk mengakui kesalahan dan berpikir dengan jujur. Orang yang paling bodoh bukanlah yang tak tahu, melainkan yang menolak menggunakan logikanya sendiri. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tetangga pelit. Di sebuah sudut kota Baghdad yang ramai dan penuh warna, tinggallah seorang lelaki cerdas bernama Abu Nawas. Ia dikenal bukan karena hartanya, melainkan karena akalnya yang licin, lidahnya yang tajam, dan kelakuannya yang sering membuat orang tertawa sekaligus merenung. Rumah Abu Nawas berdempetan dengan rumah seorang lelaki bernama Salim bin Qurtubi, seorang pedagang kaya raya yang terkenal ke seluruh kampung karena satu hal saja, pelitnya minta ampun. Orang-orang sampai berkata, jika Salim menjatuhkan uang itu akan menangis karena tahu tidak akan punya teman. Salim bukan orang miskin. Gudang berasnya penuh, dapurnya harum, dan pakaiannya selalu rapi. Namun anehnya, tak pernah sekalipun ia berbagi. Jika ada tetangga sakit, Salim pura-pura tuli. Jika ada musafir kelaparan, Salim menutup pintu lebih rapat. Jika ada anak kecil minta air, Salim akan bertanya, airnya mau diminum atau hanya dilihat? Abu Nawas sering memperhatikan semua itu sambil mengelus janggutnya. Pelit seperti ini bukan hanya menyusahkan orang lain, gumam Abu Nawas, tapi juga berbahaya bagi kesehatan hati. Suatu sore, aroma masakan lezat menyebar ke seluruh kampung. Aroma daging panggang, rempah, dan bawang tumis membuat perut siapapun bernyanyi. Abu Nawas mengendus udara. Wah, ini pasti masakan Salim, katanya sambil tersenyum miring. Benar saja. Salim sedang memasak hidangan paling mewah untuk dirinya sendiri. Pintu dan jendela ditutup rapat, tapi aroma tetap menyelinap keluar, seolah sengaja menggoda orang-orang lapar. Abu Nawas berdiri tepat di depan rumah Salim, menghirup udara dalam-dalam. Alhamdulillah, katanya keras-keras. Salim mendengar dari dalam dan segera keluar. Apa yang kau lakukan di depan rumahku, Abu Nawas? Bentaknya. Abu Nawas tersenyum polos. Aku sedang makan. Salim terkejut. Makan? Kau tidak membawa apa-apa. Abu Nawas menunjuk hidungnya. Aku makan aroma masakanmu. Nikmat sekali. Salim marah. Hei! Aroma itu milikku. Abu Nawas mengangguk. Kalau begitu, aku kembalikan. Ia lalu meniup udara ke arah rumah Salim sambil berkata, ini aromamu, ku kembalikan utuh. Orang-orang yang melihat kejadian itu tertawa terbahak-bahak, sementara wajah Salim merah seperti cabai direbus. Namun Abu Nawas tahu, pelajaran kecil tidak cukup untuk orang sepelit Salim. Beberapa hari kemudian, Abu Nawas berpura-pura jatuh sakit. Ia mengerang keras di halaman rumah. Aduh, perutku, kepalaku. Warga berdatangan memberi bantuan. Ada yang membawa air, ada yang membawa roti, ada yang membawa sup hangat. Semua, kecuali Salim. Salim hanya berdiri di balik pintunya, mengintip, lalu menutup kembali dengan cepat. Abu Nawas melihat itu dan tersenyum dalam hati. Baiklah, saatnya pelajaran tingkat lanjut. Keesokan harinya, Abu Nawas datang ke rumah Salim dengan wajah ceria. Wahai tetanggaku yang terhormat, kata Abu Nawas manis.
Aku ingin mengundangmu makan malam di rumahku. Salim curiga. Gratis? Tentu saja, jawab Abu Nawas cepat. Mata Salim langsung berbinar. Kalau begitu, aku akan datang. Malam tiba. Salim datang dengan perut kosong dan harapan besar. Di ruang makan Abu Nawas, meja terlihat kosong. Tak ada nasi. Tak ada lauk. Tak ada air. Salim bingung. Mana makanannya? Abu Nawas duduk tenang sambil tersenyum. Silakan, katanya. Nikmati. Nikmati apa? Bentak Salim. Salim marah. Ini penghinaan. Abu Nawas menatapnya lembut. Tidak, ini cermin. Salim terdiam. Kau sering menikmati makanan sendirian, menutup pintu, membiarkan tetanggamu hanya mencium aromanya. Sekarang kau tahu rasanya makan tanpa makan. Salim menunduk. Untuk pertama kalinya, dadanya terasa sesak bukan karena lapar, tapi karena malu. Aku salah, katanya pelan. Selama ini aku kaya, tapi hatiku miskin. Keesokan harinya, terjadi keajaiban kecil di kampung itu. Salim membuka pintu rumahnya lebar-lebar. Ia membagikan makanan, air, dan senyum. Anak-anak tertawa, orang-orang terkejut, dan Abu Nawas hanya mengangguk puas. Alhamdulillah, gumam Abu Nawas. Satu hati sembuh, satu kampung bahagia. Pesan moral. Kekayaan sejati bukanlah seberapa banyak yang kita simpan, tetapi seberapa banyak yang bisa kita bagikan. Kepelitan mungkin menjaga harta, tapi akan merusak hati dan hubungan. Kecerdikan yang disertai niat baik bisa menjadi jalan untuk menyadarkan tanpa menyakiti. Berbagi tidak membuat kita miskin, justru membuat hidup terasa lebih kaya. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan misteri buku tua. Pada suatu pagi yang cerah di kota Baghdad, terdengar kabar heboh dari istana. Sang raja baru saja menemukan sebuah buku tua yang dipercaya berisi ilmu paling hebat di dunia. Konon, siapapun yang membacanya akan menjadi orang paling cerdas seantero negeri. Namun ada satu masalah kecil. Tidak ada satupun orang yang berhasil membaca buku itu. Setiap kali buku dibuka, hurufnya berpindah tempat, paragrafnya kabur, dan terkadang justru menampilkan gambar kambing yang sedang tersenyum. Para menteri, tabib, hingga ahli nujum sudah mencobanya, semua pulang dengan sakit kepala. Sang raja mulai curiga. Jangan-jangan ini sihir, atau mungkin buku ini hanya cocok dibaca oleh orang tertentu, gumamnya. Dan seperti biasa, ketika Baghdad menghadapi sesuatu yang aneh dan membingungkan, jawabannya hanya satu. Panggil Abu Nawas. Abu Nawas datang dengan langkah santai, memakai sorban putihnya yang sedikit miring karena terburu-buru diminta ke istana. Raja langsung menyodorkan buku itu. Abu Nawas, bacakan isi buku tua ini untukku. Katanya buku ini menyimpan ilmu paling hebat di dunia. Perintah raja dengan wajah penuh harap. Abu Nawas membuka buku itu. Halaman pertama berubah menjadi gambar seekor ayam berdiri gagah dengan jubah merah. Yang mulia, ini ayam, kata Abu Nawas. Aku punya mata. Aku tahu itu ayam, bentak raja. Maksudku, apa isi bukunya? Abu Nawas mengangguk pelan, menutup bukunya lagi, lalu membukanya sekali lagi. Kali ini, gambar ayamnya berubah menjadi kambing berkumis. Abu Nawas mengerutkan dahi. Kambingnya kelihatan pintar, yang mulia. Tolong serius, Abu Nawas. Abu Nawas duduk dengan tenang, menarik napas panjang, lalu membuka buku itu perlahan. Halaman kosong. Benar-benar putih tanpa tulisan. Yang mulia,
kata Abu Nawas, bukunya kosong. Itu tidak mungkin, balas raja. Semalam halaman itu berisi 2 paragraf tentang kebijaksanaan. Abu Nawas mengangguk pelan. Jika tadi kambing, sekarang kosong, berarti buku ini memiliki mood lebih labil dari para menteri. Para menteri terkejut. Raja memicingkan mata, menahan tawa. Abu Nawas mencoba lagi, kali ini membaca dengan suara lantang. Abrakada, bukan itu. Dia membuka halaman lain. Tulisannya muncul. Namun, hurufnya terbalik semua. Bahkan ada kalimat yang sepertinya berbunyi. Jika kamu membaca ini, berarti buku ini sedang malas. Buku apa yang malas? Seru raja. Yang ini, yang mulia. Dibawalah penjaga istana, juru masak, penjual kurma, hingga seekor kucing yang lewat di halaman istana. Semuanya diberi giliran melihat buku itu. Hasilnya sama. Penjaga istana melihat gambar unta tersenyum. Juru masak melihat resep sup kacang. Penjual kurma melihat halaman penuh kurma tapi dia tidak bisa memetiknya. Kucing hanya mengeong lalu pergi tanpa komentar. Abu Nawas mengelus dagunya. Buku ini jelas sesuatu yang mulia. Abu Nawas memperhatikan sampul belakang buku itu dengan seksama. Tertulis kecil sekali, mungkin hanya bisa dilihat dengan mata Abu Nawas. Buku ini tidak akan terbuka kecuali oleh orang yang benar-benar ingin belajar, bukan orang yang hanya ingin terlihat pintar. Abu Nawas tersenyum. Yang mulia, boleh saya bertanya jujur, kata Abu Nawas. Tentu. Apakah yang mulia benar-benar ingin belajar sesuatu dari buku ini? Atau ingin terlihat lebih bijak daripada semua orang? Raja terdiam. Para menteri menelan ludah. Setelah beberapa detik, Raja menggaruk kepala dan berkata lirih. Ya, mungkin sedikit keduanya. Abu Nawas mengangguk. Itu sebabnya bukunya tidak mau terbuka. Abu Nawas membawa buku itu keluar istana, mencari seorang anak kecil yang terlihat sedang belajar membaca. Coba buka buku ini, kata Abu Nawas. Anak itu membuka buku, dan ajaib. Tulisannya terbaca jelas. Isinya sederhana namun indah. Nasihat tentang kerendahan hati, semangat belajar, dan bahwa hikmah tidak datang kepada orang yang sombong. Ketika kembali ke istana, Abu Nawas menyerahkan buku itu ke raja. Yang mulia, buku ini bukan berisi ilmu paling hebat di dunia, melainkan pengingat bahwa kebijaksanaan lahir dari hati yang tulus, bukan dari keinginan untuk dipuji. Raja termenung lama. Lalu tertawa kecil. Seperti biasa, kau benar, Abu Nawas. Namun sang raja tetap belum puas. Lalu kenapa aku hanya melihat gambar kambing berkumis? Abu Nawas tersenyum lebar. Karena mungkin, buku itu sedang bercermin, yang mulia. Raja melotot. Kemudian seluruh istana pecah oleh tawa. Pesan moral. Ilmu sejati tidak datang kepada orang yang hanya ingin terlihat pintar, tetapi kepada orang yang benar-benar ingin belajar. Kesombongan adalah pintu yang membuat hikmah enggan masuk. Terkadang hal yang kita anggap rumit hanya menjadi sulit karena hati kita terlalu penuh dengan keinginan untuk dipuji. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan tamu misterius. Pada suatu malam yang gelap di kota Baghdad, suasana istana tampak lebih tegang dari biasanya. Raja Harun al-Rashid duduk di singgasananya dengan wajah cemas. Di depannya berdiri para pengawal yang pucat pasi. Baginda, lapor salah satu pengawal dengan suara bergetar, ada tamu misterius yang datang tanpa undangan. Ia menolak menyebut namanya. Hanya berkata, aku datang membawa rahasia besar untuk sang raja. Raja terkejut sekaligus penasaran. Rahasia besar?
Suruh dia masuk, perintahnya. Pintu istana terbuka perlahan. Masuklah seseorang berjubah hitam panjang, wajahnya tertutup kain, dan ia berjalan pelan seolah-olah sedang menyembunyikan sesuatu. Semua mata tertuju padanya. Langkahnya menimbulkan gema menyeramkan di lantai marmer istana. "Siapa kau?" tanya raja dengan nada waspada. Tamu itu menjawab dengan suara serak, "Aku datang membawa pesan dari tempat yang tak bisa disebutkan." Raja makin curiga. "Katakan pesannya." Tamu itu menunduk dan berbisik, "Tapi hanya boleh aku katakan kepada orang yang paling cerdik di kerajaan ini." Raja menatap sekeliling. Ia langsung teringat pada satu nama yang selalu membuatnya tertawa dan kesal sekaligus. "Panggil Abu Nawas," seru raja. Tak lama kemudian, Abu Nawas datang dengan langkah santai, sorban putihnya sedikit miring, dan senyum jenakanya tak pernah hilang. Ia menyapukan pandangannya pada seluruh ruangan, lalu menatap sosok berjubah hitam itu dengan alis terangkat. Wah, ada tamu misterius. Jangan-jangan ini utusan dari negeri jin?" candanya, membuat para pengawal nyengir ketakutan. Raja menjelaskan situasinya. "Abu Nawas, tamu ini menolak menyebutkan nama dan asalnya. Katanya membawa rahasia besar untukku. Coba kau periksa, siapa dia sebenarnya." Abu Nawas mengelus jenggotnya dan berlagak serius. "Baiklah, Baginda. Tapi kalau nanti ternyata dia hantu, saya minta izin untuk kabur duluan." Raja hampir tertawa tapi menahan diri. "Lakukan tugasmu." Abu Nawas berjalan mengitari tamu itu sambil memperhatikan dengan seksama. Ia lalu mendekat dan berkata pelan, "Kalau kau datang membawa rahasia besar, setidaknya jangan pakai jubah hitam tebal di malam yang panas begini. Pasti kau menyembunyikan sesuatu." Tamu itu diam saja. Abu Nawas lalu menepuk pundaknya. Plak, dan tiba-tiba jubah hitam itu tersibak. Semua orang terkejut. Di balik jubah hitam, ternyata ada menteri istana yang sombong, yang selama ini terkenal suka menipu rakyat dan mencari muka di depan raja. Semua bersorak. Raja berdiri dengan wajah marah. "Menteriku sendiri. Mengapa kau menyamar seperti ini?" Menteri gugup. Aku hanya ingin menguji keamanan istana, Baginda." Abu Nawas tertawa geli. "Uji keamanan? Oh, jadi menyelinap malam-malam dan menakut-nakuti pengawal itu bagian dari ujian? Luar biasa. Besok mungkin kau bisa mengujinya lagi dengan berpura-pura jadi maling." Semua orang meledak tertawa, termasuk raja yang akhirnya tidak tahan menahan tawa. Raja berkata sambil tersenyum lebar, "Abu Nawas, hanya kau yang bisa membuat masalah menjadi bahan tawa. Karena itu, kau pantas mendapatkan hadiah." Abu Nawas membungkuk hormat, "Terima kasih, Baginda. Tapi saya rasa hadiah terbaik adalah agar menteri kita ini diuji dengan cara yang lebih nyata." Raja mengangkat alis. "Apa maksudmu?" Abu Nawas menjawab sambil menahan tawa, "Kirim dia ke pasar, menyamar sebagai penjual bawang. Kalau dalam satu hari dia tak dipukul pembeli karena harga bohongnya, barulah dia lulus ujian." Seluruh istana kembali pecah dengan tawa yang menggema sampai keluar gerbang. Sementara sang menteri hanya bisa menunduk malu sambil berharap hari cepat berganti. Pesan moral. Kebenaran tidak bisa disembunyikan di balik jubah apapun. Sekalipun seseorang mencoba menutupi kesalahannya dengan kepura-puraan, cepat atau lambat kejujuran dan kecerdikan akan membongkarnya. Dan tentu saja, sedikit humor bisa jadi obat terbaik untuk masalah paling rumit. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan Negeri Gajah. Kisah tawa dari timur. Pada suatu pagi yang cerah di Baghdad, Abu Nawas sedang duduk di depan rumahnya sambil menyeruput teh hangat.
Ia baru saja selesai berdebat dengan seorang pedagang kain yang mencoba menipunya, dan seperti biasa, Abu Nawas keluar sebagai pemenang dengan kecerdikannya. Namun, hari itu kabar besar datang dari istana. Raja Harun al-Rasyid mengirim utusan ke seluruh kota, mengumumkan sebuah misi penting. Barang siapa yang mampu melakukan perjalanan ke negeri jauh, negeri para gajah raksasa, dan membawa pulang sesuatu yang luar biasa, akan mendapat hadiah besar dari Baginda Raja. Tentu saja semua orang gempar. Negeri para gajah? Itu terdengar seperti dongeng. Sebagian orang berkata negeri itu benar-benar ada di timur jauh, penuh dengan hutan lebat, sungai deras, dan gajah-gajah sebesar benteng istana. Namun tidak ada yang berani berangkat. Jaraknya terlalu jauh, penuh bahaya, dan siapa yang bisa berurusan dengan gajah raksasa? Raja Harun, sambil tersenyum licik, menatap Abu Nawas. "Wahai Abu Nawas," katanya, "engkau terkenal cerdik. Engkau tentu mampu pergi ke sana. Pergilah dan bawakan aku sesuatu dari negeri para gajah itu." Abu Nawas melongo. "Wahai Baginda, mengapa harus saya? Negeri itu jauh, dan saya bahkan belum pernah melihat gajah sekalipun. Bagaimana kalau gajahnya tidak suka dengan wajah saya?" Raja tertawa terbahak-bahak. "Justru karena itu aku memilihmu. Engkau selalu bisa menemukan jalan keluar dari masalah. Jika berhasil, hadiah besar menantimu. Jika gagal..." Raja tidak melanjutkan kalimatnya, tapi Abu Nawas tahu arti tatapan itu. Dengan berat hati, Abu Nawas pun berangkat. Ia membawa bekal seadanya, roti kering, kurma, sebotol air, dan satu hal yang selalu ia bawa, otaknya yang licin dan penuh akal. Hari-hari pertama perjalanan Abu Nawas penuh drama. Ia menyeberangi padang pasir yang panas menyengat. Kambing-kambing gurun menatapnya dengan wajah heran, seolah berkata, "Orang ini pasti sudah gila, mau ke negeri gajah sendirian." Di malam hari, Abu Nawas berkemah di bawah bintang-bintang. Ia bergumam, "Kalau saja gajah-gajah itu bisa berjalan ke Baghdad sendiri, hidup saya akan lebih mudah. Tapi sayangnya mereka tidak punya Google Maps." Setelah berminggu-minggu berjalan, Abu Nawas tiba di sebuah pelabuhan. Ia naik kapal menuju negeri timur jauh. Ombak besar mengguncang kapal, membuat semua penumpang mabuk laut. Hanya Abu Nawas yang masih sempat bercanda. "Kalau kapal ini tenggelam," katanya kepada nahoda, "tolong kabari saya dulu. Saya mau memastikan roti kering saya tidak basah." Akhirnya kapal merapat di sebuah negeri yang asing. Begitu turun, Abu Nawas langsung dibuat melongo. Di sana gajah-gajah berjalan santai di jalan-jalan, sama seperti kuda di Baghdad. Tapi ukurannya benar-benar luar biasa. Ada yang sebesar rumah, ada pula yang tingginya hampir menyamai menara masjid. Penduduk negeri itu hidup berdampingan dengan gajah. Ada yang menungganginya, ada yang memeliharanya di halaman rumah, bahkan ada anak kecil yang sedang bermain peta umpet di antara kaki gajah raksasa. Abu Nawas berbisik pada dirinya sendiri, kalau Raja Harun melihat ini, beliau pasti akan jatuh pingsan sebelum sempat memberi saya hadiah. Namun ada masalah. Raja Negeri Gajah mendengar kabar kedatangan Abu Nawas. Ia penasaran, siapa orang asing kurus yang berani datang jauh-jauh? Raja Gajah berkata, "Wahai Abu Nawas, engkau boleh membawa sesuatu dari negeri ini. Tapi jangan coba-coba menipu kami. Apa yang engkau inginkan?" Abu Nawas menggaruk kepalanya. Ia tidak mungkin membawa seekor gajah, jelas terlalu besar. Membawa gading? Bisa-bisa ia dituduh pencuri. Membawa gambar gajah? Terlalu sederhana. Ia merenung lama, lalu tersenyum. "Wahai Baginda Raja Gajah,
Saya ingin membawa sesuatu yang lebih berharga dari gajah itu sendiri. Saya ingin membawa bayangan gajah. Raja Gajah dan seluruh pengikutnya terdiam, lalu pecah dalam tawa yang menggelegar. Bayangan gajah? Itu permintaan paling aneh yang pernah kami dengar. Baiklah, kalau begitu silakan bawa bayangan gajah sesukamu. Dengan penuh percaya diri, Abu Nawas kembali ke Baghdad. Kali ini ia tidak membawa peti emas, tidak membawa gajah, tidak membawa benda berat apapun, hanya bayangan gajah yang ia bawa di kepalanya. Sesampainya di istana, Raja Harun langsung menyeringai. "Mana hadiahnya, Abu Nawas? Mana bukti engkau telah sampai di negeri gajah?" Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Wahai Baginda, negeri itu memang luar biasa. Saya ingin membawa gajah, tapi terlalu besar. Maka saya bawakan yang paling istimewa, bayangan gajah. Silakan berdiri di bawah sinar matahari, Baginda akan melihat betapa besar bayangan itu. Itulah hadiah saya." Raja Harun terdiam, lalu tertawa terbahak-bahak sampai kursinya hampir roboh. "Abu Nawas, engkau memang luar biasa. Orang lain akan pulang dengan tangan kosong atau mati di jalan. Tapi engkau pulang dengan sesuatu yang tak pernah terpikirkan, bayangan gajah. Baiklah, engkau memang pantas mendapat hadiah." Raja pun memberikan Abu Nawas hadiah emas yang melimpah. Namun lebih dari itu, ia memberikan kebebasan penuh untuk tidak ditugaskan dalam perjalanan gila berikutnya, setidaknya sampai Raja bosan lagi. Begitulah kisah Abu Nawas dalam perjalanannya ke negeri para gajah. Ia tidak membawa benda berharga, tidak menyeret hewan raksasa, tapi ia membawa sesuatu yang jauh lebih berharga, akal cerdik dan humor yang membuat semua orang tertawa. Sejak hari itu, bila ada orang Baghdad yang melihat bayangan kuda di jalan, mereka suka berkata sambil tertawa, "Itu bukan kuda, itu gajah Abu Nawas yang menyamar." Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan aroma keramat. Di negeri Baghdad yang megah, tempat istana berdiri kokoh dengan menara-menara menjulang ke langit, ada sebuah masalah yang tak seorang pun berani bicarakan secara terang-terangan. Masalah itu bukan soal peperangan, bukan juga soal pajak, apalagi soal makanan di dapur kerajaan. Masalahnya lebih bau. Ya, semua orang di istana tahu, bahkan rakyat pun diam-diam membicarakannya, bahwa Baginda Raja memiliki satu kebiasaan aneh. Beliau tidak suka mandi. Sebenarnya sejak kecil, Raja memang tidak terlalu suka berlama-lama dengan air. Katanya air membuat tubuhnya menggigil, sabun membuat kulitnya kering, dan parfum saja sudah cukup membuatnya wangi. Akibatnya, semakin dewasa, kebiasaan itu makin menjadi-jadi. Mandi dianggap sebagai pekerjaan paling membosankan sedunia, lebih membosankan daripada mendengarkan laporan Menteri Keuangan yang selalu panjang dan penuh angka. Hari berganti minggu, minggu berganti bulan, tubuh sang raja mulai menimbulkan aroma khas. Para dayang istana yang biasanya sibuk merapikan jubah dan rambut beliau kini harus menahan napas setiap kali mendekat. Bahkan kuda kerajaan pun kerap meringkik keras saat sang raja menaikinya, seolah-olah ingin berkata, "Tolong, aku tidak tahan." Namun, siapa yang berani menegur raja? Sekali salah bicara, kepala bisa melayang. Para menteri hanya berani saling berbisik di balik pintu, sementara rakyat hanya bisa menutup hidung saat sang raja lewat dalam arak-arakan. Sampai pada suatu hari, raja yang semakin kesal karena mendengar bisik-bisik rakyat, memanggil penasihat istana. "Siapa yang bisa membuat rakyat berhenti membicarakan hal yang tidak penting ini?" geramnya. "Aku ini raja, urusan mandi atau tidak mandi adalah urusanku pribadi. Tetapi aku bosan mendengar gosip." Para menteri saling pandang, bingung. Tidak ada yang berani memberi solusi.
Lalu, seperti biasa, satu nama pun keluar dari mulut mereka semua hampir bersamaan. Abu Nawas. Abu Nawas, si cerdik yang selalu bisa memutar otak untuk menghadapi masalah paling rumit sekalipun, dipanggil ke istana. Ia melangkah santai ke hadapan raja. Abu Nawas, seru raja dengan nada tegas. Kau tahu gosip apa yang beredar di luar sana? Abu Nawas menunduk sopan. Gosip tentang Baginda yang begitu dermawan, agung, dan tampan rupawan, jawabnya sambil menyunggingkan senyum nakal. Raja mengerling curiga. Bukan itu. Aku dengar ada yang bilang aku bau. Abu Nawas menutup mulutnya, pura-pura terkejut. Ah, tidak mungkin, Baginda. Mana mungkin orang seagung Baginda punya bau selain keharuman bunga-bunga surga? Raja mendesah lega, tapi segera menatap tajam. Tapi aku ingin kau buktikan. Aku ingin kau buat seluruh rakyat percaya bahwa aku sama sekali tidak bau. Kalau kau berhasil, aku beri hadiah emas 1 peti. Tapi kalau kau gagal, siap-siaplah kehilangan kepalamu. Abu Nawas tersenyum. Dalam hati ia bergumam, wah, kali ini benar-benar ujian sulit. Membuat orang percaya Raja wangi padahal kenyataannya sebaliknya? Aku harus putar otak. Keesokan harinya, Abu Nawas berjalan keliling kota. Ia mengumpulkan rakyat di alun-alun. Dengan suara lantang, ia berkata, "Wahai rakyat Baghdad, besok pagi, Raja kita yang mulia akan menguji hidung kalian. Barang siapa bisa mendekati beliau tanpa menutup hidung, akan mendapat hadiah istimewa dari kerajaan." Rakyat bersorak gembira, meski sebagian berbisik-bisik ketakutan. Waduh, berarti besok kita harus mencium aroma raja? Hari yang ditentukan pun tiba. Raja berdiri megah di singgasananya, sementara rakyat bergantian mendekat. Satu persatu, mereka mencoba menahan napas. Ada yang sampai wajahnya merah padam, ada pula yang pura-pura pingsan. Raja marah besar. Apa maksudnya ini, Abu Nawas? Bukannya membuatku harum di mata rakyat, malah membuatku bahan tertawaan. Abu Nawas buru-buru jongkok. Ampun, Baginda. Ini baru tahap pertama. Saya hanya ingin menunjukkan betapa rakyat sangat kagum kepada Baginda, sampai rela menahan napas demi berada di dekat Baginda. Raja mengangguk, meski dalam hati mulai curiga. Malamnya, Abu Nawas berpikir keras. Akhirnya ia punya ide gila. Kalau Raja tidak mau mandi, biarlah dunia percaya bahwa bau beliau bukan bau biasa, melainkan bau keramat. Keesokan harinya, Abu Nawas mengumumkan kepada rakyat. Wahai penduduk Baghdad, kalian semua salah menilai. Aroma Baginda Raja bukanlah bau biasa. Itu adalah bau yang hanya dimiliki orang-orang pilihan. Bau itu menandakan bahwa beliau dijaga oleh malaikat, sehingga tidak perlu mandi seperti manusia biasa. Rakyat yang mendengar terbelalak. Ada yang tertawa, ada yang percaya, ada pula yang bingung. Tetapi karena yang bicara adalah Abu Nawas, banyak yang mulai terpengaruh. Benar juga, ya. Kalau orang biasa tidak mandi, pasti sakit atau kotor. Tapi Baginda tetap sehat dan kuat meski jarang mandi. Mungkin memang keramat, kata seorang warga. Kabar itu cepat menyebar. Hingga suatu hari, datanglah pedagang asing ke Baghdad. Mereka ikut mencium aroma raja dan hampir jatuh pingsan. Tapi karena mendengar cerita tentang bau keramat, mereka malah menganggap itu sebagai berkah. Bahkan ada yang membawa botol kecil untuk mencoba menangkap bau itu dan menjualnya sebagai obat mujarab di negeri asalnya.
Mendengar rakyat dan pedagang asing memuji, raja jadi bangga. "Ha! Lihat, Abu Nawas, kau benar-benar jenius. Ternyata bauku bukan aib, melainkan keistimewaan." Namun semakin hari, bau keramat itu makin kuat, hingga suatu ketika istana dipenuhi lalat. Para dayang kewalahan mengibaskan kipas. Para tamu kerajaan mulai mencari alasan untuk pulang cepat. Bahkan anjing penjaga istana menolak duduk di dekat raja. Abu Nawas pun menyadari, kalau dibiarkan terus, negeri bisa kacau. Ia harus mencari cara agar raja mau mandi, tanpa merasa dipaksa. Suatu malam, Abu Nawas datang menghadap raja dengan wajah serius. "Baginda, saya mendapat mimpi dari langit. Malaikat berkata, aroma keramat sang raja akan hilang jika beliau mandi dengan air biasa. Tetapi jika beliau mandi dengan air bunga 7 rupa, maka aromanya justru akan makin harum dan keramatnya berlipat ganda." Raja terperangah. "Jadi aku boleh mandi, asal dengan air bunga 7 rupa?" "Betul sekali, Baginda. Bahkan, jika Baginda mandi rutin seminggu sekali dengan cara itu, keharuman Baginda akan menyebar ke seluruh negeri." Mata raja berbinar. "Kalau begitu, siapkan segera upacara mandi keramat itu." Esoknya, rakyat berkumpul menyaksikan raja mandi di sebuah kolam besar penuh bunga warna-warni. Begitu beliau masuk, seluruh rakyat bersorak. Aroma wangi bunga menyebar ke seluruh istana. Raja tersenyum puas, sementara Abu Nawas tertawa lega. Sejak hari itu, raja rutin mandi dengan air bunga 7 rupa. Ia percaya dirinya semakin keramat, sementara rakyat diam-diam bersyukur karena akhirnya bau tak sedap itu sirna. Dan Abu Nawas, ia mendapat hadiah emas 1 peti. Tapi bagi Abu Nawas, hadiah sebenarnya adalah negeri Baghdad kembali wangi dan damai. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan emas berbicara. Hari itu, Baghdad sedang sibuk-sibuknya. Pasar ramai, para pedagang berteriak menawarkan barang dagangannya, dan suara rebutan harga terdengar di mana-mana. Tapi suasana berubah kacau ketika seekor unta tergelincir karena kulit semangka di jalan. Dari punggung unta itu, jatuhlah sebuah peti kecil berwarna emas yang langsung dikerubungi orang. "Astagfirullah, itu milikku," teriak seorang pria gendut dan berkumis tebal, Mustafa, si pedagang rempah yang terkenal pelit dan suka menyembunyikan uangnya di dalam kendi minyak zaitun. Mustafa buru-buru mengamankan peti itu dan langsung menuntun onta kembali pergi meninggalkan pasar. Beberapa hari kemudian, terdengarlah kabar mengejutkan dari istana. Emas yang dikirim dari negeri tetangga hilang. Sumber terakhir peti itu? Ya, benar. Di tangan Mustafa. Para penjaga istana langsung mengepung toko rempah Mustafa. "Engkau telah mencuri emas kerajaan," tuduh seorang pengawal bertubuh kekar. Mustafa gemetar seperti daun salam di atas kompor. "Sumpah demi jenggot kakekku, aku cuma menyimpannya. Tidak kubuka, tidak kusentuh, tidak kugoda." Tapi para pengawal tak percaya. Mustafa diseret ke hadapan Hakim Kadi. Warga kota pun heboh. "Padahal baru kemarin dia nawarin diskon kunyit," bisik seorang ibu-ibu. Begitu mendengar kabar Mustafa terjerat masalah, Raja Harun al-Rashid langsung mengutus orang memanggil Abu Nawas. Si jenius jenaka itu sedang bersantai di tepi sungai, memancing bukan ikan, tapi inspirasi. "Aha, kasus emas hilang?
Sudah lama aku tidak bermain-main dengan logam mulia, kata Abu Nawas sambil menyimpan umpan berupa kerupuk. Di pengadilan, Hakim Kadhi terlihat lelah. Abu Nawas, jangan main-main. Ini perkara serius. Emas kerajaan hilang. Abu Nawas tersenyum santai. Wahai Hakim, izinkan aku mengajukan satu pertanyaan. Apakah emas bisa bicara? Jangan bercanda, Abu Nawas. Aku tidak bercanda. Kalau perlu, aku akan membuatnya bicara. Tapi dengan syarat. Apa syaratmu? Aku butuh waktu 2 hari, dan 1 unta tua bekas pasar loak. Untuk apa unta itu? Rahasia. Selama 2 hari penuh, Abu Nawas sibuk menyiapkan rencananya. Ia menyewa rumah kosong di pinggir kota, menyusun peti tiruan yang mirip dengan yang hilang. Bedanya, isi peti itu bukan emas, melainkan kotoran kambing yang dibungkus kain kuning keemasan. Lalu ia sebarkan desas-desus di pasar, emas asli telah ditemukan. Akan diserahkan kembali ke istana malam ini. Desas-desus itu menyebar cepat. Bahkan tukang roti ikut berhenti jualan karena ingin tahu siapa pencurinya. Malam harinya, rumah kosong itu sengaja ditinggalkan tak terkunci. Di dalamnya, peti palsu diletakkan tepat di tengah ruangan. Abu Nawas dan prajurit mengintai dari kejauhan. Benar saja, tengah malam, sesosok bayangan masuk perlahan. Orang itu membuka peti, dan langsung mengumpat keras. Astagfirullah. Apa ini bau bangkai kambing? Katanya panik. Saat hendak kabur, ia langsung disergap. Ternyata dia adalah Hasan, pelayan istana bagian logistik, yang selama ini dipercaya membawa dan mengantarkan peti-peti emas. Di hadapan Hakim Kadhi dan Raja, Hasan akhirnya mengaku. Ampun tuanku. Aku tergoda. Peti itu kuselipkan saat malam, lalu kutukar isinya dan kukembalikan petinya kosong. Aku pikir tak ada yang sadar. Mustafa menangis haru. Demi botol cuka balsam, aku tidak bersalah. Hakim Kadhi mengangguk. Benar. Kau hanya sial karena dititipi peti dari orang yang lebih licik darimu. Raja Harun al-Rashid tertawa. Abu Nawas, sekali lagi kau berhasil menegakkan keadilan, dengan kotoran kambing dan unta bekas. Abu Nawas menunduk sopan. Terkadang, yang mulia, emas tak bisa bicara, tapi bau busuk bisa membuat orang jujur berteriak. Seluruh ruangan tertawa. Sebagai hadiah, Raja memberikan Abu Nawas 1 peti emas sungguhan. Tapi dengan syarat, jangan kau buat emas ini bicara. Abu Nawas menjawab, tenang saja, yang mulia. Emas ini pendiam. Tapi kalau dibungkus kain kuning dan diletakkan dekat kambing, dia bisa jadi cerewet lagi. Mustafa. Sejak hari itu, dia berubah. Bukan jadi dermawan, tapi kini semua emasnya ia simpan dalam kendi, yang diletakkan di bawah ranjang dan dijaga oleh 3 kucing liar. Dan warga Baghdad, mereka tak akan pernah lupa kisah legendaris tentang emas cerewet, kambing berbakat, dan Abu Nawas yang bikin orang jujur tertawa terpingkal-pingkal. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan jubah gaib. Suatu pagi yang sunyi namun damai di istana Baghdad, Raja Harun al-Rashid tampak gelisah. Duduk di singgasananya, ia menghela napas panjang. Hidup ini terlalu tenang. Tidak ada tantangan. Tidak ada kejutan.
Bahkan semut pun tidak berani lewat tanpa izin, gumamnya. Tiba-tiba, penjaga istana datang tergesa-gesa. Paduka. Ada seorang pedagang dari negeri jauh. Ia membawa barang ajaib yang katanya bisa membuat siapapun menghilang. Raja terbelalak. Apa? Benda seperti itu hanya ada di dongeng. Namun, karena rasa bosan yang sudah mencapai ubun-ubun, Raja memerintahkan agar pedagang itu segera dibawa masuk. Seorang pria berpenampilan eksentrik masuk ke balairung. Janggutnya panjang menyentuh dada, matanya tajam dan penuh rahasia. Ia membuka peti kecil, dan mengangkat sebuah jubah dekil berwarna coklat kusam. Ini, Paduka. Jubah dari negeri Dalanar. Jika dipakai, tubuh pemakainya akan lenyap seketika, seperti bayangan saat lampu padam. Buktikan, kata sang raja, skeptis. Sang pedagang lalu menyuruh salah satu pengawalnya mengenakan jubah itu. Begitu dikenakan, setengah tubuh sang pengawal lenyap, setengah lagi masih terlihat. Para penonton menahan napas. Sang raja tertawa keras. Lucu. Setengah hilang. Jubah ini seperti sedang belajar menghilang. Namun sang pedagang bersikeras, jubah ini hanya bisa bekerja sempurna jika dikenakan oleh orang yang sangat cerdas dan berhati bersih. Raja langsung berteriak, Abu Nawas. Di mana orang itu? Abu Nawas datang ke istana dengan wajah bingung dan rambut acak-acakan, karena ia baru saja bangun dari tidur siangnya yang kebablasan. Paduka memanggilku untuk sesuatu yang penting, atau hanya ingin menagih hutang lelucon? Tanya Abu Nawas santai. Raja tertawa, lalu menceritakan tentang jubah gaib. Abu Nawas, meski tampak malas, langsung tertarik. Ia tahu, jubah seperti ini bisa menjadi alat iseng yang luar biasa. Baiklah, Paduka. Aku akan mencoba jubah ini, tapi aku tidak bertanggung jawab kalau aku menghilang selamanya dan hanya meninggalkan sendalku. Kalau kau benar-benar menghilang selamanya, aku akan bangga, lalu sedih, lalu mungkin lega, canda sang raja. Abu Nawas pun mengenakan jubah itu. Semua mata tertuju padanya. Begitu ia menutup tubuhnya. Bluk! Abu Nawas hilang. Benar-benar lenyap. Semua diam. Hening. Tiba-tiba terdengar suara, "Hore! Aku berhasil." Namun, suara itu berasal dari langit-langit istana. Ternyata Abu Nawas memanjat dan berdiri di balok atas ruangan sambil tertawa. Aku tidak menghilang, Paduka. Aku hanya pintar sembunyi. Semua tertawa, kecuali sang pedagang yang tampak kesal. Tapi Raja justru semakin yakin, jubah itu punya potensi. Abu Nawas, buktikan jubah ini memang berguna. Gunakan di luar istana. Buat rakyat tercengang. Abu Nawas memutuskan untuk menguji jubah itu di pasar Baghdad, tempat paling ramai, paling penuh gosip, dan paling cepat menyebar berita. Ia mengenakan jubah dan melangkah ke tengah pasar. Namun, ada masalah, jubah itu hanya bekerja sebagian. Wajahnya menghilang, tapi bokongnya tetap kelihatan. Seorang penjual roti menjerit, "Astagfirullah." Ada pantat tanpa kepala berjalan. Anak-anak mulai mengejar-ngejar sambil tertawa. Kepala hantu. Kepala hantu. Abu Nawas panik dan berlari, tapi malah tersandung ember air dan menabrak gerobak ayam. Gubrak. Ayam beterbangan, jubah sobek, dan Abu Nawas tersangkut di keranjang telur. Para warga menatapnya dengan bingung. Ini jubah gaib,
atau jubah sial, kata salah satu nenek. Tak menyerah, Abu Nawas mencoba satu eksperimen lagi, mencuri kue favorit raja di dapur istana, untuk menguji kemampuan jubah dalam penyusupan. Kali ini, ia berhasil menghilang penuh, nyaris sempurna. Ia menyelinap masuk ke dapur tanpa suara. Namun, yang ia tidak tahu, kucing istana sedang tidur di dekat loyang kue. Begitu Abu Nawas membuka tutup panci. Meong! Kucing itu mencakar ke udara, dan berhasil mencakar wajah tak kasat mata Abu Nawas. "Aawe? Siapa itu?" Para koki panik, dan langsung menyiramkan sup panas ke arah suara. "Aak! Panas! Aku bukan sayuran!" teriak Abu Nawas sambil lari keluar, jubah terlepas dan ia muncul kembali dalam keadaan basah kuyup dan wajah merah. Keesokan harinya, Abu Nawas kembali menghadap raja. Ia menyerahkan jubah itu, sekarang penuh sobekan dan bau sup. "Paduka, jubah ini bukan untuk orang cerdas, tapi untuk orang nekat." Raja tertawa. "Jadi menurutmu jubah ini tidak berfungsi?" "Oh tidak, Paduka. Jubah ini sangat berguna untuk menciptakan kekacauan. Pasar rusak, dapur kacau, dan aku trauma dengan kucing." Akhirnya sang raja memutuskan jubah itu tidak layak dipakai siapapun. Namun ia menyuruh pelayan menjadikannya tirai toilet kerajaan, dengan alasan, biar yang masuk ke sana juga bisa merasa hilang dari dunia sebentar. Abu Nawas pun pulang dengan senyum puas. Ia tak mendapatkan hadiah, tapi berhasil membuktikan satu hal penting. Keajaiban tidak selalu membawa kebaikan, terutama jika keajaibannya bau. Kisah selanjutnya. Kisah Abu Nawas dan emas menguap. Pada suatu hari yang cerah di kota Baghdad, suasana pasar begitu ramai. Para pedagang berteriak menawarkan dagangannya, anak-anak berlarian sambil tertawa, dan suara kuda menarik gerobak terdengar dari segala arah. Di tengah keramaian itu, seorang pria tua berlari-lari sambil berteriak panik. "Abu Nawas! Abu Nawas! Tolong, aku butuh bantuanmu!" teriak pria tua itu. Abu Nawas, yang sedang duduk santai di bawah pohon sambil menyeruput teh hangat, menoleh dengan tenang. Ia memakai jubah putih bersih, sorban putih yang melilit rapi di kepalanya, dan rompi warna tortilla yang membuatnya tampak lebih bijak tapi juga sedikit nakal. "Tenang, Tuan Hamid," kata Abu Nawas sambil tersenyum, "kenapa sampai segelisah itu? Apakah istrimu memasak lagi tanpa garam?" "Ini lebih gawat dari itu," kata Tuan Hamid sambil terengah-engah. "Emasku, 2 batang emasku hilang dari dalam peti terkunci. Tidak ada jejak pencuri, dan kuncinya masih ada padaku. Ini sihir, Abu Nawas." "Sihir?" Abu Nawas mengangkat alisnya dan mulai tertarik. "Sihir, ya? Wah, sudah lama aku tidak berurusan dengan makhluk-makhluk tak kasat mata. Baiklah, ayo kita lihat tempat kejadian perkara." Sesampainya di rumah Tuan Hamid, Abu Nawas memeriksa peti kayu besar yang dikunci rapat. Ia membungkuk, mengetuk-ngetuk kayunya, bahkan mengendusnya seperti anjing pelacak. Tuan Hamid memandangi kelakuan Abu Nawas dengan bingung. "Apa kau sedang mencari emasnya atau sedang mencium bau jajan pasar?" Abu Nawas berdiri tegak dan berkata, "Keduanya." Setelah memeriksa sekeliling ruangan dan menginterogasi pembantu rumah tangga,
yang tampaknya lebih takut kehilangan pekerjaan daripada emas, Abu Nawas tiba-tiba tersenyum lebar. "Aku tahu siapa pelakunya," katanya dramatis, seperti seorang detektif dalam sandiwara. Tuan Hamid menatapnya penuh harap. "Siapa? Cepat katakan." "Yang mencuri emasmu adalah angin timur," kata Abu Nawas sambil menunjuk ke arah jendela. Tuan Hamid hampir pingsan. "Angin timur? Kau gila?" Abu Nawas mengangkat tangan. "Sabar, sabar. Aku akan membuktikannya. Tapi aku butuh satu hal darimu." "Apa?" "Sebatang emas lagi," kata Abu Nawas santai. "Apa?" "Aku baru saja kehilangan 2 batang, dan kau minta satu lagi." "Percayalah, ini bagian dari penyelidikan," kata Abu Nawas. "Kalau angin timur datang mencuri lagi malam ini, aku akan menangkapnya." Meski dengan berat hati dan nyaris menangis, Tuan Hamid menyerahkan sebatang emas kepada Abu Nawas. Malam pun tiba. Abu Nawas menginap di rumah Tuan Hamid. Tapi alih-alih berjaga dengan serius, ia malah tertidur di atas peti sambil mendengkur pelan. Keesokan harinya, ketika Tuan Hamid bangun, ia berlari ke tempat peti emas. "Abu Nawas, emasnya hilang lagi." Abu Nawas menguap panjang. "Ah, ternyata benar. Angin timur mencurinya lagi." Tuan Hamid mencak-mencak seperti ayam kehilangan anak. "Kau gila. Mana mungkin angin mencuri emas? Aku akan melapor pada Baginda Raja." Dan benar saja, Tuan Hamid menyeret Abu Nawas ke istana, sambil menceritakan semuanya dengan penuh emosi. Baginda Raja Harun al-Rashid mengelus jenggotnya sambil menatap Abu Nawas dengan tatapan setengah penasaran, setengah ingin tertawa. "Abu Nawas, apakah benar kau menyebut angin timur sebagai pencuri emas?" tanya Baginda. "Benar, Tuanku," jawab Abu Nawas tenang. "Dan aku punya bukti." Semua mata di ruang sidang membelalak. "Apa buktinya?" Abu Nawas melangkah maju dan berkata, "Buktinya adalah aku." Ruangan hening sejenak, lalu pecah dengan bisik-bisik heran. Abu Nawas melanjutkan, "Angin timur mencuri emas itu dan meniupkannya ke kantong bajuku." Ia mengeluarkan 2 batang emas dari balik jubahnya. Semua orang terkesiap, termasuk Tuan Hamid yang hampir jatuh dari kursinya. "Lalu yang semalam?" tanya Baginda. Abu Nawas mengeluarkan batang ketiga. "Jadi, kau yang mencuri emasnya?" teriak Tuan Hamid. Abu Nawas tertawa. "Tidak, aku hanya membawanya sebagai alat bukti. Aku ingin membuktikan bahwa bukan sihir, bukan angin timur, tapi seseorang yang sangat dekat dengan Tuan Hamid yang sebenarnya mencurinya. Dan malam tadi, tidak ada yang mencurinya karena aku yang menyimpannya." Baginda tersenyum lebar. "Lalu siapa pencurinya, Abu Nawas?" Abu Nawas menunjuk ke salah satu pembantu yang wajahnya langsung pucat pasi. Setelah diinterogasi, akhirnya si pembantu mengaku telah mengambil 2 batang emas pertama dan menyembunyikannya di bawah tanah. Tapi ketika tahu Abu Nawas ikut tidur di rumah itu, ia tak berani beraksi lagi. Tuan Hamid merasa malu, tapi juga lega karena emasnya ditemukan. "Abu Nawas, bagaimana kau tahu pembantuku pelakunya?" tanya Tuan Hamid kemudian. Abu Nawas mengangkat bahu. "Karena dia satu-satunya yang tidak kaget saat aku bilang emasnya hilang karena angin. Seolah-olah dia tahu kenyataannya dan berharap aku memang gila." Semua yang hadir pun tertawa terpingkal-pingkal, termasuk Baginda Raja.
Abu Nawas, kau memang luar biasa, kata Baginda. Dan sangat tidak waras. Tapi itulah kenapa aku menyukaimu. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like dan subscribe. Semoga keberkahan selalu dianugerahkan kepada kita semua. Wassalamualaikum